Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Natasha Enggavulani Fauzi, NIM 206036, Diah Tara Dewi, NIM 206048, dan Hawidatul Islamiyah 206051 akan menjelaskan tentang klasifikasi kata pada bahasa Indonesia. Klasifikasi kata menurut para ahli. Menurut Arts dan Arts 1982 menyebutkan bahwa kata dikelompokkan ke dalam dua kelas kata, yaitu kelas kata mayor dan kelas kata minor. Kelas kata mayor disebut juga sebagai kelas kata terbuka karena keanggotaannya tidak dibatasi karena masih boleh ditambahkan anggota baru. Kelas kata minor disebut sebagai kelas kata tertutup yang keanggotaannya dibatasi karena mereka tidak ada penambahan kelas kata terbaru. Menurut Azhar 1992 mengatakan bahwa modal umumnya mengungkapkan sikap pembicara atau suasana hati seseorang. Sebagai contoh, modal dapat berfungsi untuk mengungkapkan bahwa pembicara merasa ada sesuatu yang diperlukan, dianjurkan, diperbolehkan, mungkin, kemauan, kemampuan, saran, kepastian, tindakan berulang. Klasifikasi kata yang pertama yaitu kelas kata terbuka adalah kelas kata yang mana anggotanya bisa bertambah atau berkurang setiap waktunya. Menurut Rida Laksana, golongan kata yang mempunyai kesamaan dalam perilaku formalnya. Klasifikasi atas nomina, verba, dan adjektiva. Adapun pembagian tipe dalam kelas ini yaitu tipe nomina, tipe verba, dan tipe adjektiva. Pertama yaitu tipe nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nomina sering disebut kata benda. Dapat dilihat dari 3 segi, yakni nomina dari segi semantik, nomina dari segi sintaksis, dan nomina dari segi bentuk. Yang kedua, tipe verba. Verba adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan kata sifat. Kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Kata verba sendiri dibagi menjadi 2, yaitu verba dasar dan verba turunan. Dan yang terakhir yaitu tipe adjektiva. Alwi berpendapat bahwa adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Dari segi morfologisnya, tipe ini dibagi menjadi 2, yaitu adjektiva dasar melalui monomorfemis dan adjektiva turunan yang selalu polimorfemis. Kelas kata tertutup. Kelas kata tertutup memiliki arti yaitu kelas kata dengan jumlah keanggotaannya yang terbatas dan tidak memungkinkan untuk bertambah atau berkurang jumlah anggotanya. Yang termasuk anggota kelas ini adalah adverbia, preposisi, konjungsi, artikula, dan interjeksi. Contoh dari kelas tertutup ada kelas pronomina persona yang mana dari dulu sampai sekarang baru bertambah hanya sebuah, yaitu dengan munculnya kata Anda. Dan yang kedua adalah kelas pronomina demonstrativa yang mana dari dulu dan hingga sekarang masih tetap hanya memiliki 2 buah kata, yaitu kata ini dan itu. Kelas kata pertama adverbia atau yang bisa disebut dengan kata keterangan yang mana memiliki fungsi menerangkan kata kerja, kata sifat, dan juga jenis kata yang lainnya. Sedangkan menurut Rida Laksana menjelaskan bahwa kata keterangan adalah kelompok yang digunakan untuk menjelaskan atau memberi batas dari sebuah makna subjek atau predikat pada satu klausa. Kedua, pronomina atau biasa disebut dengan sebagai kata ganti. Hal ini dikarenakan fungsinya sebagai pengganti nomina yang ada. Pronomina dibagi menjadi 4, yaitu pronomina persona, pronomina aktiva, pronomina interrogativa, dan pronomina tak tentu. 3. Numeralia. Numeralia atau biasa disebut dengan kata bilangan adalah kata yang menyatakan bilangan, jumlah, nomor, urutan, dan himpunan. Menurut bentuk dan fungsinya, kata bilangan dibagi menjadi 2, kata bilangan utama, kata bilangan genap, kata bilangan ganjil, kata bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan tingkat, dan kata bantu bilangan. Preposisi atau biasa disebut dengan kata depan memiliki arti yaitu kata yang berfungsi sebagai merangkai nomina dengan verba dalam satu klausa. Secara semantik, preposisi memiliki beberapa makna yaitu sebagai berikut: tempat berada, arah asal, arah tujuan, pelaku, alat, perbandingan, hal atau masalah, dan akibat, dan yang terakhir adalah tujuan.
Yang kelima, konjungsi. Konjungsi atau biasa disebut dengan kata penghubung adalah kata yang berfungsi menghubungkan satuan-satuan sintaksis baik antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Menurut Khair berpendapat bahwa konjungsi adalah kelas kata yang memiliki fungsi menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan juga paragraf dengan paragraf. Konjungsi dibagi menjadi konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi intra-kalimat. Keenam, artikulasi atau artikulus. Artikulus atau biasa disebut dengan kata sandang adalah kata yang memiliki fungsi sebagai penentu atau mendefinisikan suatu onomina, adjektiva, atau kelas kata yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia adalah kata sidang. 7. Interjeksi. Interjeksi adalah kata yang mengungkapkan perasaan batin, contohnya marah, senang, sedih, kagum, kangen, dan lain-lainnya. Jika dilihat dari strukturnya, kata interjeksi yang digunakan yaitu wah, cih, oi, oh, hai, nah, dan ha. Sedangkan yang berupa kata biasa yaitu aduh, celaka, gila, kasihan, astaga, alhamdulillah, dan masya Allah. Partikel. Selain kelas kata di atas ataupun sejumlah bentuk yang di sini biasa disebut dengan partikel, yaitu kata kah, tah, lah, pun, dan per. Partikel yang sebagai penegas ada pula yang bukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.